Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Atian Prasaja. Di sini saya ingin memberi 12 tips membuat warung ramai pembeli. Oh iya, alangkah baiknya guys, boleh di subscribe dulu channel saya biar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat. Saya lanjut. Salah satu bisnis yang sekarang sedang ramai dijajal masyarakat adalah membuka warung toko kelontong. Meski keuntungan yang dihasilkan memang sedikit demi sedikit, namun jika telah mendapatkan banyak pelanggan, keuntungan yang didapatkan bisa berkali-kali lipat. Ciri-ciri toko kelontong yang sukses. Lalu bagi Anda yang ingin agar toko kelontong ramai pembeli, bagaimana caranya? Sebelum membahas trik toko kelontong laris, perlu diketahui bahwa suatu toko dikatakan laris apabila memiliki ciri sebagai berikut. Banyak pembeli yang datang, sebab hal ini menunjukkan bahwa toko kelontong Anda menarik minat banyak orang. Semakin hari jumlah pembeli yang datang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi toko kelontong Anda benar-benar baik. Pendapatan yang diperoleh toko mampu menutupi biaya operasional, bahkan biaya hidup sehari-hari pemilik toko tercukupi dengan baik, mampu menyisihkan penghasilan tersendiri yang akan digunakan untuk membuka cabang toko kelontong di tempat lain. Apakah toko kelontong Anda termasuk dalam ciri-ciri demikian? Jika belum, tentu menginginkan, bukan? Apakah memiliki cabang-cabang hingga ke berbagai tempat? Tips agar toko kelontong ramai pembeli. Lalu bagaimana agar toko kelontong ramai pembeli sehingga Anda bisa membuka cabang di berbagai tempat? Ini dia rahasianya yang wajib Anda terapkan ya guys ya. Yang pertama, posisi toko yang strategis. Apakah toko kelontong yang Anda kelola saat ini berada di tempat yang strategis? Jika iya, maka cukup melangkah ke tahap selanjutnya, sebab keberadaan atau posisi suatu toko memang mempengaruhi ramai tidaknya pembeli. Anda bandingkan saja antara toko yang berada di area ramai pemukiman dengan sepi pemukiman. Tentu bisa dilihat bagaimana perbandingan jumlah pelanggannya. Yang kedua, modal. Sebenarnya sebelum memulai suatu usaha, modallah merupakan hal yang paling utama diperhitungkan, sebab modal yang Anda keluarkan akan mempengaruhi jumlah pelanggan nantinya. Bagaimana bisa? Perlu diketahui bahwa semakin banyak modal yang Anda miliki, maka kelengkapan barang akan semakin banyak sehingga mampu menarik banyak pelanggan. Yang ketiga, nama toko. Mengapa nama toko bisa mempengaruhi keramaian toko? Perlu diketahui bahwa agar toko kelontong ramai pembeli, pilihlah nama toko yang simpel dan sederhana. Hal ini agar pembeli mudah mengingat nama toko Anda, sehingga bisa mereferensikan ke orang lain. Hal ini secara tidak langsung akan ada penyaluran pelanggan tanpa Anda melakukannya sendiri. Yang keempat, perlengkapan barang. Agar toko kelontong ramai pembeli, intinya barang yang dijual banyak variasinya meski jumlah setiap barang sedikit. Yang menjadi daya tarik banyak pembeli jika sebuah toko kelontong menyediakan barang secara komplit, meski terkadang mereka tak membutuhkan barang tersebut. Namun ketika membutuhkannya, pasti akan teringat pada toko Anda, sehingga kemungkinan kembali ke toko sangat besar. Yang kelima, mematok harga yang lebih rendah ketimbang toko lain. Apa hal ini perlu?
Secara logika, konsumen atau pembeli pasti memilih barang yang sama namun dengan harga yang lebih murah. Hal inilah yang akan membuat toko kelontong Anda menjadi ramai. Untuk perbedaan harganya sebenarnya tak usah banyak, dengan selisih Rp500 hingga Rp1.000 sebenarnya sudah menarik minat pelanggan. Yang keenam, pandai memilih barang yang lebih murah. Untuk poin keempat berkaitan dengan poin ketiga, bagi Anda yang ternyata dengan menurunkan harga yang mendapatkan keuntungan yang sedikit atau bahkan malah rugi, maka cobalah untuk mengganti agen atau distributor. Artinya, pilih distributor yang menawarkan barang lebih murah sehingga keuntungan yang Anda dapatkan bisa maksimal meski melakukan penurunan harga. Yang ketujuh, pelayanan. Agar toko kelontong ramai pembeli, salah satu kunci yang harus selalu Anda pegang melakukan pelayanan dengan baik, sebab hal ini menjadi patokan apakah pelanggan akan kembali atau tidak. Artinya, jika pelayanan yang baik, maka pembeli pasti akan merasa nyaman sehingga tertarik untuk kembali lagi ke toko Anda. Pelayanan yang baik sebenarnya bukan hanya sekedar senyum, misalnya dengan menanyakan kabar atau membantu yang dibutuhkan seperti mengantarkan barang dia ke tempat dia atau lainnya yang akan membuat pelanggan senang. Yang ke-8, cara memajang barang. Mengapa memajang barang? Perlu diperhatikan, jika saat ini toko kelontong Anda menaruh barang secara acakan, cobalah untuk merapikannya. Hal ini sangat diperlukan sebab jika penataan barang sangat rapi, ini bisa menarik pelanggan yang tadinya hanya akan membeli barang tertentu, namun karena melihat barang lain pasti akan tertarik membelinya, sehingga secara tidak langsung Anda sudah melakukan promosi. Yang 9, komunikasi yang baik dengan pelanggan. Bisa dikatakan ini masuk kategori pelayanan, namun lebih dari itu, lakukanlah komunikasi dengan pelanggan secara berkala. Misalnya, sebelum pembeli menanyakan produk yang akan dibeli, cobalah untuk bertanya terlebih dahulu apa kebutuhannya. Kemudian, jika pembeli bertanya mengenai suatu hal, jawablah secara lengkap, ramah dan sopan, sebab hal ini akan memberikan kenyamanan dan menjalin keakraban dengan pembeli sehingga nantinya akan menjadi pelanggan toko. Yang 10, memanfaatkan suatu momen. Agar toko kelontong ramai pembeli, tentu Anda harus memutar otak untuk melakukan variasi, salah satunya dengan memanfaatkan momen tertentu. Misalnya ketika sedang puasa, juallah barang yang biasa dibutuhkan oleh pelanggan untuk memenuhi kebutuhan puasa, dan ketika menjelang lebaran Anda bisa memulai menjual produk kebutuhan lebaran seperti sirup, aneka kue, atau kebutuhan produk lainnya. Yang 11, miliki jam operasional yang panjang. Banyak toko kelontong yang menutup tokonya hanya sampai sore atau sekitar jam 5. Nah, cobalah untuk toko kelontong Anda memperpanjang jam operasionalnya, misalnya sampai jam 9 atau jam 10, sebab meskipun malam Anda ada kemungkinan besar datang membeli, misalnya untuk membeli kopi, mie instan, atau barang lainnya yang bisa dibutuhkan ketika malam hari. Yang 12, jujur.
kunci utama dan terakhir, agar toko kelontong ramai pembeli, yang wajib Anda lakukan jujur. Hal ini diperlukan agar mampu membangun kepercayaan pelanggan. Misalnya, jika ternyata barang yang Anda jual rusak, maka katakanlah secara jujur bahwa produk tersebut telah rusak. Hal ini akan menarik pelanggan sebab mereka menganggap bahwa toko Anda tidak melakukan penipuan. Agar toko kelontong ramai pembeli memang membutuhkan banyak trik yang harus dilakukan, mengingat saat ini bisnis toko kelontong memiliki banyak pesaing, sehingga Anda harus melakukan hal yang berbeda. Sebagai tambahan tips kelontong laris, penuhilah beberapa alat berikut ini. Yang pertama, kalkulator. Alat utama yang harus Anda penuhi sebagai penunjang kelancaran toko kelontong Anda, kalkulator. Hal ini diperlukan agar Anda tak salah perhitungan. Bayangkan jika ternyata perhitungan Anda kurang baik, sedangkan perhitungan pembeli lebih jago dan terdapat selisih harga yang banyak. Tentu ini akan menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap toko Anda. Yang kedua, kendaraan. Kendaraan yang dimaksud di sini tidak serta-merta harus mobil. Dengan sepeda motor pun sebenarnya sangat bisa, asal bisa memenuhi kebutuhan. Mengapa demikian? Sebab kendaraan diperlukan untuk menyetok barang. Jika Anda menemukan distributor yang mengharuskan mengambil barangnya sendiri. Selain itu, semisal ada pembeli yang membeli produk dalam jumlah yang banyak, Anda bisa mengantarnya dengan pakai sepeda motor, dan ini akan menjadi nilai tambah pada toko Anda. Terima kasih. Mungkin itulah yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.